Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. ناظرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا محمد عبد الله وانصر رسول المهاجرين ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهجر اللهم بن عسل المقين وقدم محمد بن علي وعلي وسلم ورحمه الله على سيدنا قدر الله على سيدنا سيد السلام وبركاته والسلام المدني من رب العالمين سيدنا محمد بن علي وقدم الشبي والنووي ومالك محمد الشيخ محمد على سيدنا صاحب كلام بيان الشيخ علي عاجل هدي السيد الفارس السيد اسماعيل جميع ما شيخنا في محل الرسل جميع شيخنا معلمنا وسن رئيسنا جميع جميع لغنا وشيخنا جميع وسن معلم قرار الحدث وسن ابراهيم جميع شيخنا ولمن فقوا ما لهم اجرنا وسن لهذه المجلس جميع الرحمن ووالدينا وامهنا جميع شيخنا معلمنا يقوم لهم ان الله قد غشم الرحمه والمولى درجه بالجنه علينا ورجنا رجنا نجم من بركاتهم من بركاتهم يا الله وسرهم وعلم كل سيد ونبحتهم وكرمة وسلم بزمرتهم ويتوفنا على من لم يدخلنا من حسب وصد بعد حساب زغنا رحمة ونزقبها استغفر قادمة زغنا بهم النبي نجل مرسل أمرك وربنا وعلى هذه النية وكفر صالحة سيدنا بيولي النبي سيد سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الإكثار من ذكره عناية لأولياء الأبرار واشتغال بشكره صفة الأصفياء الأخيار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الغفار الواحد القهار وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيدنا المختار اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظيم على سيدنا محمد النور الأنوار سر الأسرار وترياض الأضيار وتحبب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي درسكم على سبيل النية به عنكم بحشر فنادى فقالا وإذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا بالفتح يا فتح عزيل ذكر وما بالعلم النبر يعلم قلوبنا اللهم سمع شدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena dengan bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan itulah nikmat yang ada itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan tambahan ganjaran kelipat gandaan atas nikmat yang sudah diberikannya apabila kita bersyukur. Salawat dan salam tercurah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Muawanah halaman 11. Baris ke-9 dari atas, tolong sedikit. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa asyarana bi zumrati bid darain amin. Ini suatu pasal nasihat dari Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Wa 'alaika bi tahsini mu'taqidika wa islahihi. Wahai saudaraku Jasidin, lazimilah olehmu membagusi, memperbaiki, memantapkan i'tikad engkau dan meluruskannya. Nah, ini nasihat Sidin di bidang tauhid, di bidang akidah. Karena i'tikad kita itu
keyakinan kita itu bisa berkurang, bisa luntur, bahkan bisa habis. Oleh karena itu diperintahkan sedina kita iktikad dan keyakinan kita itu disuruh membagusi. Makanya kita juga berisi rumah bisa buruk supaya hanyar, dibagusi, dicat. Makanya kita juga berisi baju bisa buruk supaya baju itu tetap bagus, paling gak ada digosok supaya terlihat bagus. Kayak itu juga kita berisi sepeda motor bisa buruk supaya bagus, dimandi, di apa namanya, diklaim dan sebagainya. Kayak itu juga iman kita itu bisa luntur, bisa kurang, bahkan bisa habis. Apanya yang bisa mengurangi? Iya, keadaan kita, peristiwa kehidupan, pergaulan, lingkungan. Nah, itu yang bisa mengurangi etikat kita. Nah, asalnya kita yakin dengan Allah, dengan lingkungan, dengan pergaulan, dengan keadaan, itu bisa membuat kita itu kurang yakin dengan Allah. Oleh karena itu disuruh iman kita itu dibagusi. Nah, kalau di bidang tauhid membagusi iman itu kita lalu disuruh memperbanyak zikir kepada Allah. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ya Rasulullah, perbaharui dia, dibagusi iman kamu biqauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir bisa bermakna kita selalu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa zikir bermakna kita sering-sering menuntut ilmu ke majelis ta'lim, mengingatkan kita, menambah keimanan kita. Asalnya kurang yakin amalan, dengan rancak kita hadir di mana-mana ada pengajian, di mana-mana ada majelis ilmu, akan menambah keimanan kita. Zikir bisa bermakna zikir sir. Kita ingat sesuatu, kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu, kita meraba sesuatu, ingatkan semuanya itu adalah dari Allah. Apa yang menimpa kita, apa yang kita rasakan, baik itu keadaannya baik itu keadaannya manis maupun pahit, nyaman, sakit dan sebagainya, ingatkan semuanya ini adalah perbuatan Allah. Dan itu zikir. Jadi itulah yang harus kita selalu kita mantapkan dalam kehidupan kita ini. Apanya aja sandarkan kepada Allah supaya membagusi i'tikad kita. Begawi, bahuma, berdagang, berusaha lain macam-macam, berhasil gawian, jangan sampai lupa semuanya itu kehendaknya Allah. Semuanya itu adalah gawiannya Allah. Gawian kita 0%, tidak ada nilainya. Walaupun kita nama gawi, karena perbuatan makhluk semuanya kada memberi bekas. Yakinkan semuanya adalah pemberian Allah. Nah, itu dalam rangka kita membaharui iman, dalam rangka kita membagusi iman. Termasuk kita untuk membaguskan iman kita itu, kita memperbanyak membaca Al-Quran, mengaji, baca sholawat, zikir. Itu membagusi iman kita. Nah, membaca Al-Quran itu, kita hidup di zaman yang canggih ini, gunakan teknologi canggih itu untuk baca Quran. Yang asalnya kita baca Quran itu buka Qurannya,
Zaman canggih ini bisa dengan cara kita memperdengarkan Al-Quran. Di HP ada punya bacaan Quran, buka HP dengarkan mengaji. Ada ceramah, buka HP dengarkan ceramah. Itu namanya menggunakan teknologi untuk memperbaharui iman. Jangan sampai kecanggihan teknologi itu membuat kita tuh lupa kepada Allah. Sebaliknya ketika ada teknologi yang canggih itu jangan disia-siakan, manfaatkan agama. Jangan dianggap tabu. Bila ada teknologi itu jangan dianggap tabu. Justru itu dimanfaatkan untuk kebaikan, karena semuanya itu hakikatnya datang dari Allah. Allah memudahkan, Allah menyamanakan. Nah, kita gunakan dalam rangka untuk membagus etika kita di bidang ketauhidan. Wa ta'ibatun siyar salafus salih min as-sahabah wa tabi'in alimta wa tahaqqaqta anna al-haqqa ma'al firqah mawsumah bil asy'ariyah. Nah, adapun etikat kita di bidang ilmu tauhid, kita dinisbahkan ila Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari. Kita itu ditandai dengan tauhid imamnya Imam Asy'ari, namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang mana Abul Hasan Al-Asy'ari ini menghimpunkan etikat kita dalam tauhid itu adalah sifatnya ada 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hadis sampai mutakallimun. Nah, itu etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Warattabaha aqidatal ahli al-haqqi wa harrara adillataha wa hiya al-aqidah allati tabi'a 'alaiha sahabah wa min ba'dihim min khiyarit tabi'in wa hiya aqidatu ahli al-haqq wa ahli kulli zaman wa makan wa hiya aqidatun jamilah. Nah, itulah kumpulan-kumpulan para sahabat dan para tabi'in. Nah, ini ngalih kalau kita mencari orang yang belajar ilmu tauhidnya di mana? Padahal itu nomor satu. Nomor satu dikaji itu kita tuh belajar tauhid. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hadis sampai mutakallimun. Wujud apa artinya? Maknanya apa? Itu yang harus kita tahu. Bila kita tahu wujud dan sebagainya itu, lalu kita kenal Allah Ta'ala. Karena awaluddin ma'rifatullah, ya kan? Awal-awal agama itu mengenal Allah. Nah, jangan kita kaji pulang-pulang ilmu-ilmu ini, nah, membaharui iman kita. Ingat orang bahari waktu guru pindah ke sekumpul Hanyarto, Sidin membuka belajar nang itu. Nah, sifat 20 wujud apa maknanya sampai sifat wujud apa amaliyahnya. Padahal sudah pengajian dah. Karena itu pengajian saking raminya itu kita akhirnya larut nang ilmu nang wajib itu ada. Karena kaji lagi nang dikaji itu ilmu kesempurnaan, nang dikaji itu ilmu nang macam-macam nang sifat nang aslinya itu kada kaji lagi. Ya memang jadi tapi dipelajari itu nya kada remi. Mengaji sifat 12 ini kada remi. Dia ada lucunya. Memang kada remi. Karena apa ngadal Allah. Memang kada mengenal Allah. Mempelajari sifat-sifat Allah, meneliti gawian Allah, supaya kita tuh pinandu ini gawian Tuhan, ini perbuatan Tuhan. Nah, itu di dalam sifat 20. Nah, jadi itu tauhid kita. Jadi berdasarkan akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari.
Wahia aqidatun jumlah ahli tasawuf kama hukiya zalika Abul Qasim Al-Qashairi fi awali sadihi bihamdillah aqidatuna wa ikhwanina sadil ma'rufin al-husna husnayain al-ma'ruf bi Ali Ba'alawi. Nah, adapun mereka itu adalah ahli-ahli para ilmu sufi. Mereka itu keturunan akidah-akidah yang dirintis oleh penghulu kita yang terkenal dari Sayyidina Al-Hasan, yakni dari Sadah Ali Ba'alawi. Nah, yakni Sayyidina Al-Muhajir ilallah Ahmad ibni Isa. Aliran itu tuh Sayyidina Ahmad ibni Isa ini juriat daripada pengarang ini kitab Habib Abdullah Al-Haddad Ba'alawi. Lamma azuru bid'ah setelah waqti rabbil arabil iraq hajara minha wa lam yazal nafa Allah yantaqul bil ardi hatta arda hadramat wa aqama biha illa andu biha wa barakallahu bi aqibi hatta ishtahara man al jamal ghafir bil ilmi wal ibadah wal wilayah. Jadi yang menghidupkan ilmu tauhid ini di zaman Sayyidi Syekh Ahmad ibn Isa Ali Ba'alawi itu terletak di negeri Hadramaut di sini sampai diwafatkan di sana. Nah, sidin inilah yang memperjuangkan itikat ahlu sunnah wal jamaah sampai sidin hijrah ke negeri Hadramaut karena sidin menyampaikan ilmu ahlu sunnah wal jamaah ini banyaknya timbullah bid'ah dan bid'ah, sehingga dalam kamu menyelamatkan itu beliau hijrah ke negeri Hadramaut. Ini panjang kisahnya lah sampai terjadi Karbala yang terjadinya pembunuhan Sayyidina Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yajzi an afdal ma jaza walidan an waliyir wa darjabi ala al-kiram bi alayhim hukna bi khairin wa afiyah ghairu mudin wa labdun arhamur rahimin wal maturiyah kal ashrafi jannah taqaddama. Dan itikat yang ahlu sunnah wal jamaah selain al-asy'ariyah ada juga Imam al-Maturidiyah. Nah, jadi itikat kita ahlu sunnah wal jamaah di bidang tauhid itu bisa mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari atau Abu Mansur al-Maturidi. Di mana bedanya? Kalau Abul Hasan al-Asy'ari kan sifat itu 20 wujud kita baka mukhalafatul lil hawadis qiyamu bi nafsi wadaniyan qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakaliman 20. Nah, kalau Imam Maturidi kada sampai 20, yang mana wujud kita baka mukhalafatul hawadis qiyamu bi nafsi wadaniyan qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam 13 saja. Jadi boleh 13, boleh 20. Karena jadi berbeda. Ya berbeda. Kalau Al-Asy'ari kalam kena sambungannya hanya kudrat lalu kadiran. Ya kan? Bedanya itu di situ. Kalau Imam Maturidi itu hingga kalam aja bersifat berkata-kata. Kalau yang Imam Asy'ariyah ditambahi kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu dan sebagai sampai mutakaliman. Karena mutakaliman itu ya kalam. Kata dua tuh kalimatnya. Dua kalam itu sifatnya, kalau mutakaliman zatnya. Nah, kalam sifatnya, mutakaliman zatnya. Abu Mansur al-Maturidi hingga kalam aja. Sidin berpendapat bila ada kalimat kalam pasti ada mutakallim. Nah, bila ada kalimat berkata-kata pasti ada zat yang berkata-kata. Kalau Abu Mansur al-Maturidi ditambahkan sidin zatnya yang berkata-kata. Nah, jadi itikat itu boleh mengambil 13, boleh mengambil 20. Tetapi ulama kita yang paling tersohor, kita mazhab Datuk Kalampaya, kita mengambil 20. Nah,
yang penting jangan sampai keluar daripada yang dua ini, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu sifat 20. Nah, lalu dihimpunkanlah oleh ulama di dalam Aqidatul Awam, di dalam Allahu mawjudun qadimun baqi, ya kan? Fallahu mawjudun, ya wujud. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir, kudrat kan, muridun alimun bikulli syai' sami'unil sama' sami'unil basir wal mutakallimu. Nah, ya kan, lahu sifatun sab'atun dan tazimu. Nah, terhimpun di sana. Makanya ketika orang itu hafal Aqidatul Awam, berarti sudah orang itu sudah hafal etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah nang awam. Makanya sekurang-kurangnya kita orang awam ini harus hafal Aqidatul Awam, karena di situ menghimpunkan bisa minimal sifat. Karena kita akan dituntut Allah Ta'ala, kita dalam kubur kita ada tahu siapa nama Tuhan Allah. Allah Tuhanmu itu kayak apa? Nah, udah kenal. Lalu kita kenal Allah Tuhanku itu yang bersifat wujud, yang bersifat kita, kan gitu. Nah, sama dengan Rasul itu juga. Siapa Rasulmu? Nabi Muhammad. Muhammad itu kayak apa? Lalu ada sifat situ, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Nah, begitu pulang Nabi Muhammad itu berapa ekor anak sidik? Ada tahu juga. Lalu ada di situ ada anak Qasim, Abdullah, Tahir, bahwa Tahibu. Nah, jadi di situlah. Jadi sudah orang ulama bahari itu sudah saking menyamanakan umat itu, nah menghafalnya tuh kedebasilah dengan cara dibawa basyair, dengan cara dibawa basyair. Dia menghafal syair itu. Nah, makanya bagus di mana-mana majelis, misalnya kayak binian ada burdahan, ada dalailan, ada yasinan, itu jangan ditinggal membaca Aqidatul Awam. Mengingatkan memperbaharui iman kita, memperbaharui iman kita. Itu di bidang ilmu tauhid. Wa yanbaghi likulli mu'minin ay yuhsina mu'taqidahu bihibzi aqidah min al-aqaidil a'immah al-mujma' ala jaladi wa rusukhin fil ilmi wal asabu mubtaghi bidzalika yusafu aqidatan jami'ah. Adapun ilmu tasawuf, tiap-tiap mukmin hendaklah dia membaguskan i'tiqadnya dengan memelihara akidahnya daripada etikat-etikat para imam-imam yang dikumpulkan yang paling terkenal, yakni Al-Aqidah Al-Imam Al-Ghazali. Nah, kalau di bidang ilmu tasawuf, kita disuruh etikat kita itu yang sesuai adalah menurut Imam Al-Ghazali. Bidang ilmu tasawuf, apa ilmu tasawuf itu? Yakni kebersihan hati. Ilmu tasawuf itu kebersihan hati. Imam Ghazali inilah yang paling sempurna karangan-karangan sidin untuk etikat kita di bidang ilmu tasawuf. Ini rekomendasi dari Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, bila kita kada bisa membaca, minimal kita tuh bisi kitabnya barang, barakahnya tuh ada. Makanya Jagur Bahari mun ada berejeki menukar di sini kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu ada 5 jilid lawan resumennya. Itu barakahnya luar biasa. Karena Imam Al-Ghazali rahimahullah itu banyak hadis-hadis yang beliau himpunkan di dalam kitab Ihya itu. Beliau langsung dengan Rasulullah itu ya qazatan.
Rasulullah membaca hadisnya, Imam Ghazali langsung menulisnya. Rasulullah langsung membacakan. Karena di sana tuh saking bersihnya itu di Imam Ghazali. Nah, apa itu ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf itu ya ilmu kebersihan hati. Di antaranya itu kalau disimpulkan sekitar 18. Nah, secara global itu 18. Pertama adalah kita itu harus membersih daripada sifat hasad. Kayak cara membersihnya itu ada di lebih ya sama. Hasad apa ya tadi? Nang kita pahilian, nang kita dengki, itu hasad sarannya. Nah, itu secara global yang disampaikan. Itu ilmu tasawuf. Nah, membersih supaya jangan iri, supaya jangan sum'ah. Sum'ah itu minta dengar. Supaya jangan ria. Ria itu minta tangguh, minta lihat. Ba'amal itu minta puji dan orang. Alam makhluk begitu. Ada ujub. Ujub itu kita bangga lawan diri kita. Aku nang berhasil, sukses aku cangkal, aku rajin, sukses aku. Nah, itu bahaya dalam ilmu tasawuf. Ada yang namanya takabur. Takabur itu membesarkan diri sendiri, memuji diri sendiri. Nah, takabur. Apalagi ujub, takabur, dia sum'ah. Ada syarahul kalam. Syarahul kalam itu bahasa kita itu ketujuh banyak omong. Ketujuh banyak omong itu syarahul kalam. Nah, ini harus dibersihi juga. Nah, disitulah yang dikupas oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kita hidupnya kada bagus ya, nang banyak pandir tuh lebih baik tuh banyak diam aja. Jangan banyak pandir, walaupun bujur juga. Mun kita kada jadi apa-apa beda berendah ya. Nang banyak pandir itu kecuali orang jadi guru menerangkan menjelaskan sesuatu, ayo aja banyak pandir. Namun sekadar berpandir wara malah pahit, apalagi bakal kancangan orang dulu malah pahit. Dari hasilnya dunia dan akhirat. Nah, itu namanya syarahul kalam. Sifat-sifat nama rusak hati itu. Nah, ada juga syarahul manam. Jangan sampai kita hidup ini banyak guring, kada juga guring. Nah, itu dikupas oleh Imam Ghazali dari ilmu tasawuf. Anunya sama membicarakan dengan. Nah, syarahul kalam, syarahul manam, syarahul ta'am. Syarahul ta'am itu hendak memakannya durian. Jaka ibadah hidup itu hedonisme, bahasa orang lain namanya hedonisme, gaya hidup. Mau tampil glamor, nang sekira dipadahkan orang aku sugih, nang sekira dipandang orang aku banyak punya harta. Nah, glamor, hedonisme. Nah, ini sifat-sifat maka ini membersih ini namanya ya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Nah, ulama nang mengajari kita itikat ini adalah ya namanya Imam Al-Ghazali. Nah, jadi rekomendasi daripada Habib Abdul Alwi Al-Haddad, hendaklah kita itu disidin belajar ilmu tasawuf nang kaya apa membersih hati sesuai dengan agama. Nah, imamnya adalah Imam Al-Ghazali. Jangan lepas daripada itu. Jadi makanya ketika orang itu bertasawuf, sebenarnya orang itu lebih tunduk, lebih tawaduk. Bukan berarti orang bertasawuf itu semakin tinggi, ada. Justru orang yang bertasawuf itu orang itu semakin dirinya itu merasa lebih rendah daripada orang, semakin tawaduk dengan orang lain, semakin menghormati orang lain, semakin menghargai orang lain. Itulah orang yang bertasawuf. Nah, jadi imamnya adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah.
Nah, bila kita kada bisa membaca kitab Ihya itu, minimal kita bisi barang. Kada kawa kita bisi minimal jaka kawa 7 orang bahar itu rumah barang batatai lawan orang nang bisi kitab Ihya. Rumah barangnya ada sawabnya, ada sawabnya. Orang bahar itu ada sawabnya. Bisakah kita membaca itu kadakah? Kitab Ihya itu ada larang kada. Oh ya ini tuh nang sadangan itu sekitar kurang lebih jutaan aja pang harganya lah, jutaan pang kesahannya, maksudnya seakan-akan kayak murah lah. Kenapa jual mengatakan kayak jutaan kayak murah? Larang HP itu aja, larang HP, HP 2 juta kan anak nukar HP 2 juta, akun aja. Padahal manfaatnya belum jelas lagi. Tapi nukarakan kitab, gesan di rumah, ambil barakah, kata kawan kita menyisihakan. Nukarakan HP, 1 juta, 2 juta, 4 juta, ada nah HP 10 juta, ada 15 juta, kawaja. Tapi nukar kitab, gesan ambil barakah, nah kawan kita, nah itu kan. Padahal disitulah, nah. Sebab guru-guru kita bahar itu merekomendasikan ada beberapa kitab kita tuh dianjurkan bisi. Di antaranya Ihya Ulumuddin, ya kan? Hilyatul Auliya, Sahih Bukhari, di antaranya itu Allah akan memberikan kita keturunan kita akan ada yang menjadi orang saleh, orang alim, bahkan bisa jadi wali. Anak cucu kita itu barakah itu tuh, barakah kita itu bisi kitab-kitab itu. Anu guru jauh ini aja ke kitab pada lebih penting lagi jar. Kenapa jurang? Kalau dibuka di Google jar, isinya tuh sama aja. Kitab anu ada jadi Google, PDF-nya ada, bujur sama isinya. Tapi barakahnya lain, barakahnya lain. Nah, barakahnya lain. Itu ya. Kalau ilmunya memang ada, buka aja Google lah, cari kitab aja. Menurut kitab anu ada, bahkan PDF-nya di-download ada sekian ribu halaman ada. Bah kita download selesai, akan buka, bujur. Tapi barakahnya nang beda. Nah, yang barakahnya nang beda. Sebab kita menyimpan HP, PDF, kalau menyimpan kitab di rumah, lain hasilnya. Lain hasilnya. Nah, barakahnya itu memang ilmunya sama, barakahnya beda. Sama dengan itu pengajian kayaknya nambah kitab, lawan kada berkitab, hasilnya barakahnya juga beda. Nah, jadi kita kembali. Nah, jadi menurut Habib Audah Al-Haddad, hendaklah kita itu jadi membagusi etikat kita di bidang ilmu tasawuf menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah. Summa qala wa yambaghi Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah mengabulkan segala hajat kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Allah luaskan rezeki yang halal lagi, banyak lagi berkat, dibadokan keturunan pasangan yang saleh dan salihah, dan mudahkan dalam segala urusan, selamatkan dari fitnah dunia fitnah akhirat. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli din salihah wa ala man bi syai'in nabi syiratil Fatihah.